Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ADWO, Analisa Desain dan Objek Berorientasi. Nah, ini adalah use case dari sistem penjualan online. Yang pertama itu adalah login pada aplikasi Shopee. Pembeli bisa langsung login pada aplikasi Shopee. Dan penjual pun bisa login pada aplikasi Shopee untuk menaruh barang dagangannya. Kemudian pembeli mencari barang laptop di Shopee. Setelah dicari barangnya, pembeli melakukan pemesanan barang. Nah, kemudian itu disitu melakukan pemesanan barang dan akan dilihat oleh penjual. Kemudian dari penjual itu mengelola barang. Mengelola barang itu melihat apakah stok tersedia atau tidak. Kemudian penjual melakukan pengemasan barang. Setelah dikemas, biasanya penjual akan mengirimnya lewat kurir. Nah, di sini dari kurir itu biasanya kan di sini ada mencetak reaksi perjalanan itu ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan kurir. Dari penjual mencetak reaksi perjalanan barang, kemudian kurir pun bisa melihatnya atau sedang mengantarkan. Kemudian pembeli bisa melihat reaksi perjalanannya. Dari pembeli itu misalkan kurir mengantar pesanan kepada pembeli dan nantinya akan diterima oleh si pembeli. Nama use case login pada aplikasi Shopee. Aktora pembeli dan penjual. Tujuannya untuk mengakses halaman sesuai aplikasi. Sudah selesai memiliki akun atau belum. Ini adalah skenario utamanya dari aktor sama sistem. Dari aktor yang pertama mengisi forum login pada aplikasi. Kemudian sistem memeriksa forum yang telah diisi pada aplikasi. Yang ketiga dari sistem itu mencocokkan data di sistem database. 4. Masuk ke dalam sistem aplikasi. Lanjutannya, di sini ada skenario alternatif. Dari aktor itu mengisi forum login pada aplikasi. Sedangkan sistem memeriksa forum yang telah diisi pada aplikasi. Yang ketiga, mencocokkan data di dalam database. Yang keempat, menampilkan pesan login yang tidak valid. Yang kelima, dari aktora mengisi forum login pada aplikasi kembali. Kemudian yang keenam, memeriksa forum yang telah diisi pada aplikasi. Yang ketujuh, mencocokkan data di dalam database. Yang kedelapan, masuk ke sistem aplikasi Shopee. Kemudian setelah masuk, jika berhasil login akan muncul beranda awal pada aplikasi Shopee. Nah, ini adalah use case, nama use case-nya, mencari barang untuk di Shopee. Skenario utamanya, yang pertama aktor mencari barang yang kita butuhkan di halaman pencarian barang. Kemudian sistem telah mencari barang di halaman pencarian. Kemudian muncul beberapa jenis laptop. Yang ketiga, kemudian setelah menemukan laptop yang kita inginkan, kita mencari ulasan atau bintang produk yang telah diulas oleh pembeli yang lainnya. Yang keempat, setelah merasa cocok atau sesuai dengan yang kita inginkan, mulailah kita check out produk yang kita pilih. Yang kelima, setelah berhasil check out produk yang kita inginkan, kita bisa mengatur metode pembayaran. Ingin menggunakan metode apa ataukah apa, Indomaret ataupun COD. Kemudian yang keenam, lalu setelah kita selesai memilih metode pembayaran, kita bisa langsung check out barang atau produk yang kita inginkan.
skenario alternatifnya. Yang pertama itu mencari barang yang kita inginkan atau dibutuhkan di halaman pencarian barang. Kemudian setelah mencari barang di halaman pencarian, kemudian tidak muncul beberapa jenis laptop dari sistemnya ya error. Kemudian masukkan kembali ke nama pencarian. Pencariannya itu pencarian barang. Kemudian yang keempat, kemudian setelah berhasil menemukan ulasan dari pembeli apakah bagus atau tidak. Kalau pembeli tidak jadi mau beli jika tidak bagus. Kemudian yang keenam, setelah merasa cocok atau sesuai dengan yang kita inginkan, mulailah kita check out produk yang kita pilih. Yang keenam, setelah berhasil check out produk yang kita inginkan, kita bisa mengatur metode pembayaran yang kita inginkan seperti COD Indomaret, Alfa maupun COD. Selanjutnya dari sistem, jika kita memilih metode pembayaran menggunakan Indomaret, pastinya kita memilih kodenya dari aktornya. Jika kode pembelian tersebut salah, maka petugas Indomaret akan memberitahu. Yang kesembilan, jika kode pembayaran benar, maka akan terlihat jelas nama pembeli yang harus dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Seperti jika transaksi berhasil, maka stok pemberian akan keluar dan diberikan kepada kita. Ini namanya use case-nya melakukan pemesanan barang. Aktor pembeli dan penjual. Skenario utamanya dari aktor yang pertama itu pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee. Yang kedua, setelah itu pembeli melakukan checkout pada aplikasi. Kemudian pada sistemnya membaca, kemudian pesanan yang dipesan masuk ke dalam sistem. Yang keempat, penjual memeriksa kondisi barang, apakah ada kerusakan atau tidak terlebih dahulu. Skenario alternatifnya, pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee. Kemudian yang kedua, setelah itu pembeli melakukan checkout pada aplikasi. Dari sistemnya, apabila sistem error, maka pesanan gagal. Kemudian dari aktornya, pembeli kemudian mulai checkout ulang kembali. Sistem membacanya kembali, pemesanan berhasil atau checkout berhasil. Nah, kemudian ini lanjutannya. Kemudian itu penjual meriksa kondisi barang, apakah ada kerusakan atau tidak terlebih dahulu. Yang ketujuh, penjual mulai melakukan pengecekan ulang kembali sebelum barang dikirim kepada penjual. Di sini nama use case-nya pengelolaan barang, aktornya penjual. Skenario awalnya aktornya pertama sistem. Setelah pesanan itu masuk ke dalam sistem, jadi sistemnya itu masuk ya ke dalam pesanan itu masuk ke dalam data sistem. Kemudian dari aktornya penjual memeriksa barang pesanan pembeli. Yang ketiga, penjual melakukan pemeriksaan sebelum dikirim ke pembeli. Skenario alternatifnya di situ setelah pesanan masuk ke sistem. Kemudian yang kedua, penjual memeriksa barang pesanan pembeli. Yang ketiga, setelah diperiksa ternyata barang pesanan kosong atau habis. Yang keempat, penjual menanyakan kepada pembeli melalui chat pada aplikasi Shopee. Yang kelima, ternyata pembeli ini menyetujui pergantian barang yang diberikan kepada penjual. Kemudian keenam, penjual melakukan pemeriksaan sebelum dikirim ke pembeli. Pengemasan barang. Ini nama use case pengemasan barang. Aktor penjual dan kurir tujuannya untuk melakukan pengemasan pada barang. Kondisinya, lakukan pengemasan agar tidak mudah pecah. Skenario awalnya, pertama itu pesanan masuk ke dalam sistem. Kemudian penjual melakukan pengemasan barang. Setelah barang dikemas, kemudian penjual menunggu kurir untuk mengambil pesanan pembeli. Setelah itu kurir datang untuk mengambil pesanan atau paket pembeli. Di sini ada skenario alternatifnya. Yang benar sistemnya itu
pesanan masuk ke dalam sistem, kemudian penjual lakukan pengemasan barang. Setelah itu, barang dikemas, kemudian penjual menunggu kurir untuk mengambil pesanan pembeli. Dari sistemnya, kurir itu belum mengambil pesanan barang. Kemudian, kurir datang untuk mengambil pesanan atau paket kembali. Di sini adalah mencetak resi perjalanan barang antara penjual, kurir, dan pembeli. Skenario utamanya, aktor yang pertama, penjual melakukan pencetakan resi. Dari sistemnya itu ada cetak resi, kemudian dari aktor itu kan penjual. Setelah penjual biasanya kan cetak resi, setelah cetak resi untuk bukti pesanan dari sistem pada kurir untuk menggunakan barang penjual. Kemudian pembeli melakukan pengecekan resi perjalanan di aplikasi Shopee. Skenario alternatifnya yang pertama, penjual melakukan pencetakan resi. Dari sistemnya ternyata tidak bisa cetak resi. Ketiga, penjual melakukan pencetakan ulang resi. Dari sistem yang keempat, cetak resi perjalanan langsung. Setelah itu, sistem pada kurir untuk mengatakan barang kepada pembeli. Aktuara dari pembeli akan mengecekkan resi perjalanan di aplikasi Shopee. Sudah dicek apakah pesanan kita sudah sampai atau belum. Sini mengantar pesanan pada pembeli. Aktuara kurir pembeli tujuannya mengantar barang pesanan. Kondisi mengantar barang pesanan oleh kurir. Skenario utama sistem. Yang pertama, kurir melakukan pengantaran paket atau pesanan pembeli. Yang kedua, pembeli melakukan pengecekan bahwa kurir sedang mengirim barang pesanannya. Yang ketiga, kurir menemui pembeli untuk memberikan paket pesanan kepada pembeli. Apabila menggunakan pembayaran COD, maka pembeli wajib membayar pesanan yang dipesan. Yang keempat, paket telah diterima pembeli. Kemudian dari sistem itu, kurir lakukan penyelesaian paket atau pesanan pembeli. Maksudnya itu sudah kurir menyelesaikan itu bahwa pesanan yang diantar itu selesai atas penerima itu yang bersangkutan. Jadi ya pembeli melihat aplikasi Shopee bahwa pesanan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Di sini ada skenario alternatifnya. Yang pertama, kurir melakukan pengantaran paket atau pesanan pembeli. Yang kedua, pembeli melakukan pengecekan bahwa kurir sedang mengirim barang pesanannya. Dan dari sistem, kurir terdapat hasil pengiriman. Dari sistem lagi, kurir mengirim paket atau pesanan pembeli kembali. Setelah itu, kurir menemui pembeli untuk memberikan paket pesanan kepada pembeli. Apabila menggunakan pembayaran COD, maka pembeli wajib membayar pesanan yang dipesan. Yang keenam, paket telah diterima pembeli. Yang ketujuh, kurir melakukan penyelesaian paket atau pesanan pembeli. Yang kedelapan, pembeli melihat aplikasi Shopee bahwa pesanan sudah diterima. Ini adalah activity diagram login pada aplikasi Shopee. Penjual pembeli itu ada mulainya itu login pada aplikasi, kemudian sistemnya itu memeriksa forum yang telah diisi pada aplikasi, kemudian mencocokkan data di dalam database, masuk ke dalam sistem aplikasi. Ini adalah activity diagram mencari barang laptop di Shopee. Pembeli mulai mencari barang di halaman pencarian, kemudian setelah mencari barang di halaman pencarian, kemudian muncul beberapa pilihan laptop. Kemudian setelah menemukan laptop yang diinginkan, kemudian mencari ulasan atau bintang pada produk yang telah diulas. Setelah cocok atau sesuai yang kita inginkan, mulailah kita check out produk yang kita inginkan tadi. Setelah kita berhasil check out produk yang kita inginkan, kemudian pilih metode pembayaran kita inginkan seperti Alfamart, Indomaret maupun COD. Lalu setelah kita memilih metode pembayaran, kita bisa langsung check out barang atau produk yang kita inginkan. Sini ada activity diagram melakukan pemesanan barang. Dari pembeli itu mulai. Pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee. Kemudian setelah itu pembeli melakukan check out pada aplikasi. Kemudian sistem membaca. Kemudian pesanan masuk ke dalam aplikasi. Dalam sistem. Kemudian diteruskan kepada penjual.
Penjual memeriksa kondisi barang apakah kerusakan atau tidak terlebih dahulu. Activity diagram pengelolaan barang. Itu ada penjual masuk ke dalam sistem. Setelah pesanan masuk ke dalam sistem, kemudian penjual memeriksa barang pesanan pembeli. Setelah itu, penjual melakukan pemeriksaan sebelum kirim. Jadi, diperiksanya 2 kali supaya tidak ada terjadi kesalahan barang. Di sini activity diagram pengemasan barang. Ada penjual, sistem penjualan atau pengamanan dan kurir. Di sini penjualnya kemudian pesanan masuk ke dalam sistem. Setelah itu, penjual kemudian melakukan pengemasan barang dengan cara menggunakan bubble wrap. Setelah barang dikemas, kemudian menunggu kurir untuk mengambil pesanan pembeli. Setelah itu, kemudian kurir datang untuk mengambil pesanan atau paket pembeli. Di sini activity diagram mencetak resi perjalanan. Penjual, pembeli. Penjual melakukan cetak resi. Dari sistemnya cetak resi ataukah iya atau tidak. Jika tidak, maka sistemnya itu menampilkan tidak cetak resi. Jika iya, cetak resi untuk bukti pesanan. Kemudian masuk lagi ke kurir. Sistem pada kurir untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Setelah itu, tidak ada gagal kurir, pembeli melakukan mengerjakan resi perjalanan di aplikasi Shopee. Activity diagram mengantar pesanan kepada pembeli. Pembeli masuk ke dalam sistem, kurir melakukan mengantar paket atau pesanan pembeli. Kemudian pembeli melakukan pengecekan bahwa kurir sudah mengirimkan barang pesanan. Setelah itu masuk ke dalam sistem kurir menemui pembeli dan melakukan pembayaran COD jika menggunakan COD. Jika tidak, maka paket langsung diserahkan saja. Setelah itu paket telah diterima pembeli. Masuk lagi ke sistem kurir melakukan penyelesaian paket atau pemesanan pembeli. Setelah itu pembeli melihat aplikasi Shopee bahwa pesanan sudah diterima. Nah, ini adalah scratch diagram pendaftaran ke login pada aplikasi. Pembeli itu mengisi formulir pendaftaran. Kemudian setelah itu akan divalidasi data oleh forum validasi. Kemudian jika data tersebut salah, maka akan muncul tampilan pesan kesalahannya. Kemudian akan dikirimkan kode verifikasi. Setelah itu biasanya dia akan mengenal data user dari pembelinya. Kemudian setelah itu masukkan kode verifikasi. Setelah itu login manual pada aplikasi atau login form. Di sini jelas scratch diagram mencari barang. Jadi itu pembeli pencarian barang di laptop di halaman pencarian. Kemudian di halaman pencarian itu nanti akan muncul tampilan barangnya yang kita inginkan di tampilan halaman. Kemudian dari tampilan halaman itu dia mencari barang yang sesuai atau laptopnya. Kemudian dari barang atau laptop itu kan laptop yang dicari itu sudah sesuai. Jika belum, maka akan kembali ke halaman utama untuk pencarian ulang. Jika sudah, tampilkan barang kembali. Kemudian mencari barang kembali dari barang laptop. Kemudian dari barang laptop yang kita sudah inginkan, pilih laptop yang sesuai dengan pembeli atau laptop yang diinginkan oleh pembeli. Di sini ada scratch diagram pemesanan barang. Ada pembeli melakukan check out barang ke laptop. Kemudian diperiksa sistem data pembeliannya oleh sistem. Nah, di sini ada pemeriksaan pesanan, pemeriksaan pembelian konsumen. Jika tidak, maka penjual akan membatalkan pesanan secara otomatis. Jika iya, penjual melakukan pengemasan barang laptop. Kemudian dari mengemas dan pemeriksaan barang itu, barang siap untuk dikirim. Ini adalah gambaran scratch diagram pengelolaan barang penjual, pemeriksaan barang laptop. Nah, ini ada
ada pengecekan barang. Jika tidak, kondisi barang kosong atau laptop kosong, maka akan dicarikan lagi oleh si penjual. Setelah dicari oleh si penjual, dia pengecekan ulang dan mengemas barang menggunakan bubble wrap. Nah, setelah dikemas, kemudian penjual itu tinggal menunggu kurir mengambil pesanan. Di sini adalah switch diagram pengemasan barang. Penjualan melakukan pengemasan barang pelanggan. Kemudian setelah dikemas, menunggu kurir untuk mengambil barang atau laptop. Nah, sini kan menunggu kurir. Itu ada dua pilihan pengantaran barang kurir. Diambil sendiri dan diantar ke konter terdekat. Jika diambil sendiri, maka kurir mengambil pesanan ke penjual. Jika diantar ke konter terdekat, maka pesanan pelanggan diantar ke konter pengiriman terdekat oleh si penjual. Kemudian si penjual itu akan mengirimkan barang ke konter pengiriman barang terdekat yang sesuai dengan pembeli inginkan. Maksudnya pembeli menggunakan pengiriman apa, apakah itu JNE atau JNT. Kemudian barang siap untuk dikirim oleh kurir. Ini adalah swatch diagram mencetak resi perjalanan. Penjual lakukan cetak resi. Nah, dari sini cetak resi itu penjual tidak mencetak resi. Jika ia penjual cetak resi, kemudian penjual mengirimkan barang. Lalu diantar ke konter barang terdekat. Setelah itu konter pengiriman akan menghubungi kurir untuk mengambil paketnya. Dari kurir, pesanan belum diantarkan oleh kurir. Dari situ bisa melihat perjalanan resi kurir. Pembeli bisa melihat melalui aplikasi Shopee untuk mengecek perjalanan. Di sini sketch diagram mengantar pesanan kurir. Nah, jadi ini ada kelas diagram. Kelas diagram bentuknya seperti ini. Nah, sistem penjualan laptop online memiliki forum pendaftaran. Objeknya itu dari forum pendaftaran itu mengisi form. Mengisi penjualan online itu memiliki forum pendaftaran mengisi form. Kemudian dikelola oleh forum validasi. Ini yang sebelah sini validasi data itu adalah objeknya. Kemudian yang di sini ini kirim kode verifikasi, metodenya. Kemudian tampilkan pesan. Kemudian dari forum validasi ini dikelola oleh data user. Data user ini mengenal data. Kemudian dari forum validasi itu akan dikelola lagi oleh login form. Login form ini, login manual itu masuk dalam objek. Sini di halaman pencarian itu. Kemudian dari login form itu mewarisi halaman pencarian. Maksudnya itu objeknya ini pencarian barang yang kita inginkan. Kemudian halaman pencarian itu dikelola oleh tampilan halaman. Tampilan halaman. Nah, tampilan halaman akan dikelola lagi oleh barang dalam laptop. Sudah barang dalam laptop itu barang yang kita inginkan ya. Dia mencari barang. Kemudian dikelola lagi oleh laptop yang kita inginkan. Objek itu laptop yang kita inginkan. Kemudian dari sini kemudian akan dikelola lagi oleh pemeriksaan sistem data pembelian, itu melakukan checkpoint barang. Ini objeknya, metodenya pemeriksaan pembelian konsumen. Kemudian dikelola lagi oleh pengemas dan pengiriman barang. Penjual melakukan pengemasan barang INT
yaitu biasanya dia mewarisi pemeriksaan barang. Objeknya pemeriksaan barang. Kemudian dari sini biasanya mewarisi pengemasan barang. Jadi mengemas dan pemeriksaan barang itu langsung dikelola oleh pesanan siap untuk dikirim. Nah, di sini nih barang siap untuk dikirim. Ini objeknya. Kemudian pesanan siap dikirim itu dikelola lagi oleh menunggu kurir. Menunggu kurir itu setelah ininya objeknya setelah dikemas menunggu kurir. Kemudian dari menunggu kurir ini dikelola lagi oleh kota pengiriman barang. Barang akan dikirim oleh kurir. Ini objeknya. Kemudian menunggu kurir itu mewarisi cetak resi. Di sini cetak resi ini objeknya itu melakukan cetak resi. Kemudian untuk metodenya penjual mencetak resi ataupun penjual tidak mencetak resi. Dari cetak resi dikelola oleh antar barang melalui konter pengiriman. Akan diantarkan oleh ini objeknya akan diantarkan oleh kurir. Kemudian dari antar barang melalui konter pengiriman ini akan dikelola lagi oleh menuju perjalanan. Maksudnya menuju perjalanan ini objek ini menuju perjalanan. Metode itu pesanan telah tiba di rumah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.